terus tentang sejarah espresso, terus tentang jenis-jenis mesin espresso, terus espresso yang sempurna, tapi pasca panen dan roasting kopi nanti. Jadi untuk sejarahnya nih ya, si si kopi ini itu ditemukan di mana coba? Di Afrika, di Ethiopia. Kalau sekarang itu namanya Ethiopia. Kalau dulu namanya Abyssinia. Jadi ada sebuah kerajaan namanya Abyssinia. Kalau dulu itu zaman Nabi namanya, kalau bahasa Arabnya itu Habsyah. Itu kerajaan Habsyah. Kalau dulu Nabi itu pernah hijrah kan, dulu menyamarkan diri ke kerajaan Habsyah yang dipimpin oleh seorang raja namanya Negus. Nah itu tuh jadi ada namanya Abrohah. Abrohah itu kan, Abrohah itu menyerang menyerang Ka'bah kan dengan pasukan apa? Pasukan gajah. Nah, padahal dari situ kan ini Abroha itu dari Yaman kan, dari Yaman atau Jazirah Arab bagian selatan tuh Yaman. Tapi di Yaman itu dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah ada gajah. Terus gajah itu dari mana gitu kan? Itu sebenarnya kerajaan itu tuh dulu menyatu tuh dari Yaman ke Ethiopia itu. Itu memang sebuah jalur perdagangan dari dulu Yaman ke Ethiopia itu sangat dekat gitu. Jadi gajah-gajah itu dibawa dari Ethiopia, dari Afrika. Jadi dari sejak dulu juga gitu. Nih, ini Ethiopia ini Yaman. Jadi ini sangat dekat ya. Jadi Habsyah di sini tuh atau Habsyah atau Abyssinia itu ini Yaman. Ini Abrohah itu dia nyerang dari Yaman ke Saudi Arabia dengan menggunakan pasukan gajah. Jadi kita bisa gambarkan zaman dulu itu perdagangan atau hubungan itu sangat dekat ya antara Ethiopia dengan Yaman itu. Nah di sini juga itulah kenapa ketika apa namanya kopi ditemukan itu pertama kali dibawa dari tempat asalnya itu ditanam itu di Yaman. Terus itulah kenapa juga namanya juga Arabica. Jadi kopi yang pertama dibudidayakan atau kopi yang pertama dijual belikan itu ya Arabica. Jenisnya Arabica. Dari berbagai macam jenis kopi itu. Ada banyak jenis kopi itu, ada apa aja? Arabica, terus Robusta, terus ini campuran. Ya Excelsa. Excelsa. Terus ada lagi Liberica. Kayak gitu ya. Uh, jadi jalurnya itu setelah ditemukan itu dia di Yaman. Ini dari Yaman itu setelah adanya apa namanya Nabi Muhammad gitu ya. Terus dari Yaman juga di sini apa namanya ke Mekah. Terus di Mekah itu kan apa dari zaman dulu sampai sekarang pun itu masih menjadi tempat untuk para pejarah-pejarah gitu ya. Nah dari Mekah itu dari Mekah itu karena dia apa jalur haji ya, pilgrimage atau peziarah dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu, makanya dari sini cepat menyebar kemana-mana sampai termasuk ke Eropa. Dan Eropa ini mengenalnya itu mengenal kopinya itu dari Turki ya, karena di sini ada kekhalifahan Turki Utsmani. Ini kalau kita dari namanya aja ya, itu kahwah, pertama kali ditemukan itu kahwah. Gua kalau bahasa Etiopianya nggak tahu tuh apa bahasa Etiopianya, tapi nama Arabnya itu kahwah, terus jadi kahve, terus jadi kafe, terus kopi, terus kopi gitu. Jika ceritanya dia menyebar ke Eropa, habis itu di Eropa ada namanya revolusi industri, sehingga revolusi industri ini menyebabkan pembuatan kopi itu dimekanisasi gitu, dipercepat,
prosesnya, terus bagaimana menemukan kopi yang apa namanya mengeluarkan sari-sarinya gitu. Itu terus di apa namanya digali terus, dan memang permintaannya juga banyak gitu. Dan karena zamannya revolusi industri itu produktivitas produktivitas buruh itu sangat diutamakan gitu. Jadi buruh itu ya apa para pekerja itu harus semangat gitu. Makanya ada namanya coffee break. Coffee break itu biar wah dikasih kopi nih biar wah jadi semangat lagi gitu kerjanya. Gitu. Gitu. Jadi permintaannya banyak, terus mereka juga sedang mengalami kenaikan ekonomi ya, kemajuan ekonomi yang sangat besar. Jadi kopi itu benar-benar diulik, terus dibikin ribet gitu. Kalau gua pas waktu ngebenerin apa namanya dinamo nih, dinamo terus ke tukang dinamo nih, dinamo mesin espresso. Ini dinamo naon cenah? Kata si tukang itu. Ini ini dinamo ini dinamo buat apa katanya? Gue bilang ini dinamo buat bikin kopi. Ah, bikin kopi, kopi mah dikocek aja gitu kan. Sebenarnya kan gitu ya. Kopi itu kocek aja gitu. Ngapain pakai dinamo segala gitu. Terus ternyata itu lebih kompleks lagi gitu, dinamo itu bukan cuma buat ngocek gitu. Di sini tuh di sini ada pompanya, ada pompa buat bikin tekanan sangat tinggi untuk mengekstraksi kopi itu. Jadi ya karena memang permintaannya ada jadi diperibet bikin kopi itu. Tapi memang dari situ juga kita mengenal apa yang namanya dengan espresso gitu. Karena espresso itu beda lah dengan yang lain-lain ya. Espresso itu dia memang mengeluarkan rasa kopi itu benar-benar diperes gitu loh. Singkat kata dari awal itu tahun 1822 nih, tahun 1822 itu Louis Bernard Rabaut itu membuat mesin kopi yang bisa membuat 2000 cangkir per jam. Jadi dia harus butuh cepat si apa namanya si kedai kopi atau ini tuh biar bisa bikin kopi cepat dan uh, efisien gitu, efektif. Maksudnya dengan biji sedikit mungkin tuh menghasilkan rasanya yang semaksimal mungkin dan khasiat yang semaksimal mungkin karena saat itu kopi itu sangat mahal gitu. Terus tapi di sini si Bernard Rabaut itu dia tidak mematenkan yang mematenkan itu Angelo Moriondo. Itu seorang pengusaha minuman keras dan desainer teknik tahun 1901 nih. Ini baru ada patennya nih mesin kayak gini. Ya bentuk mesinnya itu kayak gini. Jadi kalau di kita ini itu dia itu kayak mesin Presto lah ya. Jadi apa namanya? Ini tuh mesin Presto. Terus si Presto itu kan kalau kita buka kan ada tekanannya gitu kan. Nah, ini kalau tekanannya dibuka dari bawah, dia akan mengeluarkan tekanan air. Airnya kan keluar gitu. Nah, itu si mesin Presto itu diakalin, dibikin keran gitu ya. Nah, itu tuh dikeluarin airnya. Nah, tekanan itulah yang dimanfaatkan sebagai apa namanya? Air terus melewati kopi gitu ya. Melewati bubuk kopi dan di situ air kopi keluar gitu. Nah, itu memang rasanya karena dia panas. Si air itu kan sangat panas. Itu harus melebihi dari 100 derajat Celcius dan makanya dia tekanannya tinggi terus keluar itu ini ya kayak gini ya. Ini nih kalau ini nih ini desain yang selanjutnya nih si Lapavoni ini. Tapi ini nih Desiderio Poponi ini dia menggunakan ini nih apa namanya? Group head. Ada yang namanya group head ini. Group head dan safety valve. Nah, si group head ini kan tekanan nih. Ini di sini di bawah nih tungku nih ya. Tungku apa bisa jadi dia pakai elemen pemanas listrik. Bisa juga dia pakai tungku bahan bakar. Nah, di sini
si air itu panas, tekanannya tinggi. Nah, dia dikeluarin ke sini. Dia dikeluarin terus ke sini melewati melewati group head ini, melewati kopi. Makanya keluarlah kopi dia. Cuman di situ kan ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu di situ itu adalah rasanya yang sangat panas, apa airnya yang sangat panas. Terus disitulah seorang barista, dia yang juga ahli teknik gitu ya, dia dia melihat rasanya itu nggak enak gitu loh, rasa yang kopi yang dikeluarkan itu karena dia terlalu pahit, terlalu burn gitu ya, panas. Terus uh, dia bikinlah sesuatu yang yang lebih bagus gitu, yaitu menggunakan piston. Nih, dia menggunakan cara baru dengan menggunakan piston. Jadi air itu tidak harus 100 derajat Celcius. Ya, kalau yang ini tuh nih, ini kan dia keluarin di sini kan. Dia harus 100 derajat Celcius nih. Gitu ya. Kalau yang ini tuh kayak mesin presto lah. Nah, kalau yang si Desiderio Pavoni ini dia bikin, dia nggak harus 100 derajat Celcius. Sorry sorry, Acilega Gia. Maksud gua Acilega Gia itu dia tidak harus 100 derajat Celcius. Tapi dia ngakalinnya pakai apa? Di sini pakai pompa, gitulah ya. Pakai pompa gini, pakai tuas. Jadi di sini si suhu air itu nggak harus di ini, bisa 90 derajat Celcius. 90 derajat Celcius ngalir ke sini, di sini pakai pompa. Terus jadi tekanannya tinggi. Jadi prinsipnya itu kan kita tahu nih, kalau prinsip dari espresso itu dia harus ada tekanan yang melewati bubuk kopi. Tekanan itu harus dari situ si Gagia itu 9 bar gitu ya. Tekanan yang 9 bar melewati bubuk-bubuk kopi dan di situ menghasilkan kopi yang kaya rasa gitu. Ada namanya Francesco Illy. Ini berhasil membuat mesin otomatis yang kompleks dengan menggunakan elemen pemanas listrik. Jadi ini bentuknya udah benar-benar mesin espresso yang hampir sama seperti kita sekarang. Itu cuman dia tidak menemukan patennya. Kalau si Gagia ini dia menemukan patennya itu menggunakan piston. Terus atau mengekstraksi kopi yang kurang dari 100 derajat Celcius. Tapi kalau si Francesco ini tidak menggunakan piston ya, tapi dia menggunakan pompa air, dan elemen pemanas listrik. Oke. Terus selanjutnya itu 1939 nih. Itu Giuseppe dan Bruno Bambi itu mematenkan model horizontal. Jadi awalnya itu mesin-mesin espresso itu kayak gini semua nih, tinggi semua, bentuknya itu tinggi semua. Karena bentuk di dalamnya itu boilernya itu tabungnya itu berdiri semua gitu loh. Lalu untuk yang pertama kalinya si Giuseppe dan Bruno Bambi ini menggunakan si tabungnya itu ditidurin. Tabungnya ditidurin, dan menggunakan pengungkit, gitu ya. Si Giuseppe dan Bruno Bambi ini perusahaannya itu namanya La Marzocco. Nah, si La Marzocco ini mengaplikasikan sistem dual boiler untuk konsistennya. Itu selanjutnya ya, itu perkembangan selanjutnya si La Marzocco ini akhirnya dia menemukan dual boiler gitu. Dual boiler itu apa? Dual boiler itu kalau awalnya itu ini nih, dia ya. Ini buat ekstraksi kopinya, oke? Ini buat ekstraksi kopinya.
Terus buat buat eh, steam susunya dari mana? Nih dari sini. Oh ini kan dia berhubung dengan air, ini air nih. Jadi keluar di sini air tekanan tinggi. Kalau kalau steam itu biasanya dari sini. Itulah ya. Hmm. Jadi di sini uapnya aja. Uapnya aja yang tekanan tinggi yang dikeluarin, terus di sini pakai cangkir cangkir susu. Jadi satu satu tabung digunakan menjadi dua fungsi. Nah, kalau dual boiler itu dia satu tabung satu fungsi. Ini tabung buat, jadi di dalam mesin itu ya ada dua lah, gitulah. Satu tabung buat ini, buat steam, satu tabung lagi di sini buat ini. Jadi di sini suhunya itu bisa disesuaikan. Kalau tabung yang buat ekstraksi kopi itu 90 derajat Celcius, kalau tabung yang buat steam susu itu 100 derajat Celcius lebih gitu. Bisa kayak gitu si Lamar Joko itu. Terus kalau mesin ada yang jenisnya itu namanya mesin heat exchanger. Nah ini pertama kali diperkenalkan itu oleh FAIMA atau Fabrico Apparecchiature Elettromagneti Affini. Itu heat exchanger pertama menggunakan pompa tekanan 9 bar, group headnya baru dengan thermosifon dan pump driven. Oke, jadi kalau si siapa namanya, si Faema ini dia menciptakan lah apa yang namanya heat exchanger, mesin heat exchanger. Kayak gimana itu mesin heat exchanger? Ada yang tahu? Jadi mesin heat exchanger itu ini tabung, ini tabung ya, tabung panas dipanasin kan, ini pakai pakai elemen pemanasnya nih. Ini elemen pemanasnya. Si ini tuh airnya di sini nih, airnya segini ya. Jadi si tabung ini panas. Nah di sini tuh ada tabung lagi kecil masuk di dalam nih. Di dalam tabung ini tuh ada tabung lagi yang terpisah dia dengan airnya. Nah ini ke pompa. Ini pompa. Oke, ini pompa, ini galon lah ya. Ini galon nih. Ini jadi kalau kita ngebrew itu ke sini si air itu lewat doang gitu loh. Lewat doang ke sini, terus dari sini disalurin ke group head. Group head. Jadi dari sini kalau kita pencet brew itu dari galon itu dipompa lewat doang ke sini. Jadi panas kan si airnya itu. Tapi panasnya nggak bakal panas sama seperti ini yang 100 derajat Celcius lebih gitu ya. Kalau cuma lewat doang dia nggak akan 100 derajat Celcius lebih gitu. Jadi dia lewat doang, set, di situ namanya heat exchanger. Jadi ada pergantian, heat itu panas, exchanger itu pergantian. Jadi pergantian panas dari sini ke sini, terus dari sini lewat si air itu keluar ke sini, ke group head, gitu. Itu pertama kali diperkenalkan oleh FAIMA. Nah, gitu. Jadi perkembangannya itu dari tahun berapa tadi? 1808 ya sampai 1961 terus ada yang mengembangkan menemukan menemukan paten ini, paten itu, paten ini, terus di ini sampai akhirnya tahun 1961 itu menemukan mesin heat exchanger pertama. Dan itu pun masih terus lagi ada lagi nih. Ada yang namanya pakai pompa udara.
atau hand presso air pump driven, mini presso, nano presso. Pernah tahu di sini kita pernah jual nih apa namanya, eh mini hand presso atau nano presso. Kalau nano presso gimana kira-kira? Dia menggunakan pompa udara. Jadi ginilah bentuknya itu ya. Coba kayak sama kayak aeropresso, cuman dia uh, tekanan pompa udaranya itu pakai mesin. Jadi ini air, di sini kopi, group head kopinya. Jadi ini airnya, ini pakai tekanan pompa, pakai tekanan pompa. Bedanya sama sama rock presso apa? Kalau rock presso airnya itu langsung ya, nggak ada udara di situ, nggak ada udara, nggak ada jeda udara, langsung airnya langsung digitu dipompa gitu. Kalau hand presso atau nano presso itu pakai udara dia, udara. Jadi digini-gini dipompa, kayak pompa sepeda gitu, pompa nanti tekanannya tinggi, si air si udaranya itu menekan air, si airnya nembus ini, nembus nembus ke bubuk kopi gitu. Gitu. Jadi dari sini tuh bisa kita bagi mesin espresso itu berdasarkan pendorongnya. Kalau berdasarkan pendorongnya itu ada steam, steam driven. Steam driven itu tadi yang awal tadi itu, yang bentuknya masih presto, mesin presto. Terus ada piston driven, pakai menggunakan piston. Terus pump driven itu menggunakan pompa, sama air pump driven menggunakan pompa udara, gitu ya. Kalau berdasarkan boilernya, itu ada single boiler, ada dual single boiler, dual use gitu. Ada single boiler doang tadi tuh, satu satu apa namanya, satu tabung doang, tabung presto gitu ya. Dia digunakan hanya untuk mengekstraksi kopi doang. Ada juga satu tabung doang, tapi dia bisa menggunakan ekstraksi kopi dan steam susu. Jadi satu satu boiler tapi dual use. Ada juga yang heat exchanger tadi yang ini. Terus ada juga dua boiler. Yang dua boiler itu ada dua boilernya. Satu buat steam, satu lagi buat buat apa? Buat apa? Buat ekstraksi kopi. Nah pertanyaan gue, ini termasuk jenis apa mesin ini? La Spaziale. Coba. Hah? Hah? Apa? Apa? Heat exchanger. Apa? Jan? Dual boiler. Salah. Heat exchanger tapi bukan heat exchanger sepenuhnya. Bukan heat exchanger tipe yang kayak gini. Ini heat exchanger tipe ini yang umum sebenarnya. Heat exchanger ini tuh kayak dipakai oleh mesin Simonelli, terus Paema, terus apalagi kayak mesin-mesin kayak gini tuh, Bezera, apalagi mesin tipe kayak gini. Hah?
Apa? Nama Joko 2 baler. Gimana Pak Ema? Banyak lah. Sanremo tipenya heat exchanger semua. Kenapa heat exchanger ini sangat disukain? Karena dia memang lebih efisien dalam penggunaan listriknya. Dia lebih kecil wattnya, relatif lebih kecil. Lapavoni juga ada yang mesinnya kayak gini. Banyak ya yang menggunakan sistem heat exchanger. Cuman kalau La Spaziale ini dia bukan heat exchanger tapi bukan kayak gini. Dia heat exchanger-nya itu menggunakan uap aja. Jadi si kalau ibaratnya ini tuh si tabungnya itu nyemplung di sini. Kalau dia tabungnya itu cuma di sini doang gitu loh. Jadi dia uh, jadi di sini nih ibaratnya dibikin lubang, terus dibikin lubang, terus dibikin jendolan gitu. Terus nanti si udara panasnya itu dia memanaskan ini. Terus ini ini air dari pompa, ini air ekstraksi kopi. Jadi dia nggak nyentuh air sih ini itu. Gitu. Terus kalau berdasarkan automasinya itu ada yang jenis manual, ada yang jenis semi otomatis, otomatis dan full otomatis. Manual, manual kayak gimana manual? Ya manual misalnya. Coba. Hah? Ya, itu. Ya itu manual. Terus mesin-mesin yang kayak gini, mesin-mesin yang piston itu manual ya. Mesin-mesin yang piston manual. Kalau semi otomatis kayak gimana? Hah? Salah. Supaya salah. Jadi itu yang kemarin kayak gitu tuh itu semi otomatis. Semi otomatis. Ya, manual kayak rock presso, terus yang piston itu manual ya. Jadi ada campur tangan kekuatan manusianya gitu. Jadi kalau semi otomatis itu kayak gininya tenaga tenaga gininya udah nggak ada. Cuman dia hanya diganti pencetan tombol, tapi dia masih kita atur atau gini, tapi masih kita atur ininya volumenya. Jadi kita harus perhatiin. Itu semi otomatis ya. Kalau yang otomatis kayak gimana? Ya otomatis kayak gini. Yang udah ada tombolnya dan tombolnya itu volumetrik. Tombol-tombolnya itu biasanya banyak gitu ya. Set. Kalau kita pencet tombolnya itu tek, dia otomatis misalnya 30 mili dia akan berhenti 30 mili. Tek. Itu namanya ya volumetrik itu namanya mesin semi otomatis. Cuman di situ sorry otomatis ya. Otomatis itu. Kalau yang full otomatis itu mesin yang benar-benar kita pencet doang. Dari biji langsung jadi kopi. Jadi nggak ada campur tangan barista di situ, nggak ada skill barista yang ikutan. Jadi cuma pencet doang. Itu mesinnya itu kayak Psycho gitu ya. Ada nggak di sini contohnya? Nggak ada. Jadi pernah itu di Alfamart gitu loh. Alfamart itu apa? Bean Spot ya kalau nggak salah atau Coffee Express gitu. Ya itu pakainya mesin full otomatis. Jadi cuma pencet doang. Dia nge-grinder sendiri kopinya. Si mesin itu nge-grinder kopinya sendiri, terus nemper sendiri, terus ekstraksi sendiri sampai jadi kopi. Terus si susunya dia manasin susu sendiri, terus keluarin udah jadi cappuccino. Itu namanya mesin full otomatis. Hah? Ya jadi nggak perlu ada barista gitu. Jadi kasir juga bisa merangkap sebagai ini nggak naik-naik ya.
Gitu. Dan ditanyain nggak sebelum kita ngomongin tentang standar espresso nih, tentang mesin-mesinnya. Jadi nggak ada kalau ditanya siapa yang bikin mesin espresso, nggak ada. Itu semuanya hasil kompilasi dari berbagai orang gitu. Orang dikembangkan ini, si A bikin ininya, si B bikin ininya, ada yang ngegabungin, ada orang yang ngegabunginnya, terus si C mematenkan ininya, gitu-gitu ya. Tahun tahun depannya itu ada perkembangan lagi gitu. Sama kayak mobil lah. Gitu. Jadi paten-patennya dimiliki oleh orang per orang gitu. Terus ada yang ngegabungin, si perusahaan-perusahaan bikin bikin merek sendiri dengan menggunakan paten-paten itu gitu ya. Terus udah ada, jadi uh, espresso itu ada standarnya. Apa standarnya itu? Ini kan tadi kan percuma dong kalau ada perkembangan-perkembangan gitu ya. Uh, Mesin-mesinnya kalau nggak ada, ujung-ujungnya itu memang sih ujung-ujungnya sih tergantung kesukaan. Ada juga yang gini, ada yang suka gitu, ada yang suka gitu. Tapi ada standarnya gitu. Jadi standarnya itu adalah pertama ini tuh espresso itu diekstraksi itu 25 sampai 30 ml dalam 25 sampai 30 detik. 25 sampai 30 ml dalam 25 sampai 30 detik. Di situ jadi setengah menit ya. Setengah menit itu harus menghasilkan satu cangkir satu slot gini. Jadi satu gini itu dihasilkan itu dalam setengah menit ya. Tapi kalau kalau dua cangkir dua shot artinya berapa? Coba. Ini kan ini setengah menit. Kalau dua gini berapa? Berapa? Jadi detiknya berapa? Ini kalau satu gini 30 ini 30 ml. Ini setengah menit. Kalau dua gini berapa? Hah? Berapa, Jan? 15 detik. Ini kan ini 60. Kalau 60 jadi berapa detik? Ini setengah setengah ini 30 detik. Setengah menit. Kalau dua berapa? 60. 60. Salah. Dua juga tetap 30 detik. Tapi bentuk ininya beda. Bentuk apa namanya? Bentuk portafilternya beda. Portafilter untuk double dengan portafilter untuk single itu beda. Jadi walaupun kita ekstraksi dua apa namanya 60 mili gitu dengan menggunakan portafilter yang dua shoot itu ekstraksinya tetap 30 detik standarnya. 25 sampai 30 detik gitu ya. Kecuali kalau kita mau ekstraksinya dua kali pakai yang single shot. Itu berarti bisa 60 detik ya kalau tambahkan dan ininya ada grindernya lagi ya lebih lah. Gitu. Jadi terus takaran kopi yang digunakannya. Takaran kopi yang digunakannya itu adalah 7 sampai 9 gram untuk satu shot atau 30 detik 30 ml ini. Dan 14 sampai 18 gram untuk double shot. Gitu. Itu bisa 14 bisa 18 nanti kita itu tergantung si tes baristanya. Oh, ke 18 ke kekentalan. Ya, jadi kayak gitu. Oh, dikurangin aja 17 atau 16 gitu. Nanti kita bisa setting di ininya, di graman ini gitu.
Terus dari situ juga kita bisa tahu nih kalau ada espresso itu yang under extracted, perfect shot, sama over extracted. Kalau over extracted itu si kremanya itu benar-benar hitam gitu ya, agak kehitaman, kecoklatan banget. Kalau perfect shot itu kemasan warnanya. Si kremanya itu warnanya kemasan. Kalau under extracted itu kremanya dikit tuh, ada ini tipis banget kremanya. Jadi kayak gitu ya. Jadi satu shot berapa gram kopi yang digunakan? 7 sampai 9 gram berapa detik? 25 sampai 30. 25 sampai 30. Terus dari situ kita harus tahu nih agar bisa 25 sampai 30 detik itu berarti apa yang kita harus atur? Yang kita harus atur itu adalah green size. Karena kalau kalau ngegreen kopinya itu kekasaran, itu pasti tidak akan 30 detik gitu. 25 sampai 30 detik kalau kekasaran ya. Itu bisa jadi 10 detik. 10 detik udah bisa sampai 30 mili. Gitu. Gitu ya. Kenapa sih ribet gitu ya? Bikin espresso itu kenapa sih ribet gitu? Ya itulah pertanyaan kita semua. Wah ini nggak naik-naik tekanannya. Itu ada yang tanyain nggak? Jadi green size-nya itu bisa kita nggak bisa patokan dengan nomor di grinder itu nomor 4 gitu. Oh green size-nya nomor 4 atau nomor 1. Kalau nomor ini nggak bisa beda-beda gitu nomor itu dan bisa berubah dengan seiring grinder itu bekerja dia akan menipis dan beda pasti menipis siburnya itu dia pasti beda awalnya nomor 4 pasti untuk mendapatkan kehalusan yang sama itu dia pasti di nomor 3 gitu begitu jadi nggak bisa patokannya itu dengan menggunakan nomor gitu nomor-nomor yang ada di grinder tapi patokannya itu ya harus kita feel kita pertama ya feel dari yang kita rasakan yang keduanya dari ekstraksinya kita lihat ekstraksinya kayak gimana nah kalau dari feel yang kita rasakan itu bisa kita simpulkan bahwa green size-nya espresso itu kalau kita ini tuh dia lebih kasar dari terigu jadi jangan terlalu halus juga kalau halus sehalus terigu itu wah itu pasti nggak akan keluar tuh airnya karena terlalu halus dia lebih kasar dari terigu tapi lebih halus dari garam halus garam-garam yang ada itu kan yang garam-garam yang ini yang udah dibungkus gitu yang udah halus kan gitu kan dia lebih lebih halus dari itu tapi lebih kasar dari terigu ya kita harus ini aja kira-kira berarti kan dari situ kita udah tahu tuh terus jenis-jenis grinder jenis-jenis grinder itu ada yang conical bur itu burnya itu bentuknya kerucut burnya bentuknya kerucut
Nih contohnya ini ya. Ini bentuknya kerucut tuh. Dalamnya nih. Ini ya. Ini bentuknya kerucut. Mau dikabur ya. Horizontal bur, horizontal flat bur. Horizontal gini. Flat bur. Horizontal flat bur. Jadi kayak gini. Ini di dalamnya kalau kita lihat burnya itu tiduran. Burnya tiduran gini. Burnya tiduran. Ini bur. Ini burnya kayak gini tiduran. Di dalam ini tuh. Yang gerus kopinya. Terus satu lagi vertikal flat bur. Dia burnya kayak gini, cuman dia gini. Si kopi masuk ke sini, di grinder. Ini contohnya itu tuh. Nih kopi yang ini nih, apa grinder yang ini ya. Grinder kopi yang ini. Dia gini. Nah ini tiga jenis ini tuh ada kelemahan, ada kekurangannya masing-masing. Kalau yang conical bur itu dia kelebihannya itu dia bisa menggunakan dinamo yang kecil, tenaganya kecil gitu. Tapi RPM-nya tinggi. Jadi karena dia membutuhkan sedikit energi untuk menghancurkan kopi itu, karena dia bentuknya konikal gitu, gitu, lebih cepat ini tuh. Cuman kelemahannya dia itu cepat rusak. Kenapa? Karena dia harus menggunakan gearbox tuh, gearbox. Jadi si dinamo, terus dia menggunakan gigi-gigi gitu, gigi-gigi untuk diteruskan ke putaran si konikalnya itu. Nah itu di situ yang sering rusak tuh. Model-model mesin kayak gini tuh cepat rusak. Terus kalau horizontal flat bur, dia ini lebih bagus, lebih awet. Terus iya karena si dinamonya juga lebih gede gitu ya biasanya. Cuman kekurangannya yaitu kalau setelah ngegrinder itu masih ada sisa. Dia nggak bisa 100% habis gitu loh. Jadi kalau untuk manual brew itu nggak cocok ini si horizontal flat brew. Sedangkan manual brew itu harus benar-benar bersih dulu kan. Di grinder tuh bersih dulu, baru di ini misalnya mau apa bajawa misalnya. Terus setelah bajawa itu kita mau rinci misalnya. Nah itu kan yang si bajawa ini harus habis dulu nih. Nah itu susah kalau yang horizontal flat brew itu. Dia pasti ada sisa gitu, pasti ada yang bubuk-bubuk yang tersisa di situ. Kalau makanya yang manual itu lebih cocok kayak gini yang vertikal bu, karena dia gravitasi kan ke bawah, dia akan selalu habis ke bawah gitu. Ya tinggal kita tiup aja dikit, pakai pakai apa namanya, pakai blower gitu, habis dia bersih. Gitu, kelebihannya. Cuman yang horizontal flatboard itu dia dia jarang yang menggunakan apa namanya, jarang yang awet gitu, jarang yang awet juga karena apa namanya, bentuknya yang kecil, terus si dinamonya kebanyakan itu dinamonya yang bermasalah, dan pemakaiannya yang jarang membersihkan sisa kopinya. Jadi kalau kopinya mampet teng, dia sampai nggak muter teng gitu, dia mampet gitu, dibiarin lama aja udah dinamonya lewat. Dan harga dinamonya dengan harga grindernya itu hampir sama gitu loh. Jadi kalau dinamonya udah lewat, udah mendingan beli baru gitu. Nah ini ada lagi proses stamping. Jadi tadi proses grinding, ada proses stamping. Jadi stamping itu adalah memadatkan bubuk kopi. Jadi kalau misalnya kita
hasil grindernya itu kekasaran, itu tidak hanya bisa dihaluskan juga, tapi bisa juga mungkin dari tampingnya gitu. Tampingnya kurang keras nih, dikerasin tampingnya bisa juga gitu. Atau kehalusan, jadi tampingnya dikurangin aja. Kalau tampingnya sama gitu, dia akan terlalu sedikit air yang keluar. Jadi tampingnya dikurangin. Jadi tamping itu bisa mengkompensasi ya. Nah disitulah skill barista itu memang harus ada gitu loh. Beda dengan mesin yang otomatis. Cuma pencet doang. Tet. Nah di sini ini kalau kita lihat nih, kalau espresso yang perfect itu dia ada krema, ada body, ada heart. Ya. Terus di sini kalau dari rasa nih ya, si espresso di sini ini kan kalau ini balance gitu ya. Misalnya dia terlalu asam nih. Ini terlalu asam itu berarti dia nih harus ke sini nih. Terlalu kalau terlalu asam berarti harus ke ini finer green. Harus digeser berarti green size-nya harus diperhalus. Kalau dia terlalu asam nih, oh berarti green size-nya nih kurang kurang perhalus. Kalau dihalusin nanti tuh ujungnya akan bitter. Kalau terlalu halus ujungnya akan ke bitter. Terus kalau dia misalnya terlalu hambar, kalau terlalu hambar berarti itu bisa kita increase dose, dosisnya ditambahin. Yang awalnya tadi 7 gram, terus kita tambahin jadi 9 gram. Gitu. Kalau kalau hambar ya, di espressonya itu pahit tapi hambar gitu. Kalau si espressonya kepahitan apa? Diapain? Jan, diapain Jan? Ini kurang harus dikasih espresso nih. Harus nih, logik. Ngantuk dia. Kalau kepahitan, biar biar jadi seimbang, itu kita kasarin lagi, ikutin saja, dikasarin lagi. Karena nanti ujung-ujungnya bisa diekstraksinya yang agak lama gitu, gitu ya. Nanti ini roasting nanti selanjutnya, materi selanjutnya kita langsung praktek. Jadi ini ini yang namanya boiler ya, boiler utamanya ya. Ini boiler utamanya, terus ini heat exchangernya, ini dua heat exchangernya itu, terus ini pompanya nih, pompanya gede banget ya, pompanya lebih gede dari Sanyo, dari pompa air ini. Jadi si panas ini kan ini panas sih dia manasin. Nah si panasnya itu dia dibikin bolong di sini nih. Dia manasin ini. Ya ini buat ke group head. Ini heat exchanger nih. Jadi si si uap panasnya itu manasin ini. Terus si air itu dia misah. Dia masuk masuk dari sini nih teng keluar ke sini. Di group head. Di group head. Jadi dia dipompa ke sini. Teng masuk keluar ke group head. Jadi si air itu lewat doang, dipanasin sama uapnya. Nah, ini tuh permasalahannya adalah dia ini nggak panas.
Terus gimana sih si mesin espresso ini agar aman gitu? Nah, dia ini bikin mekanismenya sendiri nih. Jadi ada banyak pengamannya itu ada berlapis gitu ya. Karena dia nggak mungkin kan dia bikin bikin mesin tanpa ada pengaman, nanti suatu saat ketika ada kesalahan kecil dia meledak gitu ya. Karena ini terkait dengan tekanan yang sangat tinggi gitu. Ini tuh si air dipanasin itu tekanannya itu sangat tinggi dia. Tekanannya sangat tinggi. Terus bagaimana dia pengamanannya? Nah, pengamanannya itu pertama di sini ada safety valve. Jadi kalau tekanannya sangat tinggi, ya. Kalau tekanannya sangat tinggi, dia akan dikeluar dari sini. Ini otomatis kebuka dia. Kalau di Presto itu ada ininya kan, ada katupnya, katup safety-nya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau tekanannya tinggi banget nih, dia ini kebuka dia. Ya. Ya. Nah, ini tuh safety valve nih fungsinya. Jadi kalau tekanannya sangat tinggi dia akan ngebuka otomatis, ngeluarin uapnya, tekanannya. Terus uh, terus dia ini ada juga namanya limit high limit temperatur, high limitnya. Jadi di sini ini tuh ada probe-nya atau apa namanya jarumnya di sini. Kita taruh di sini dia mendeteksi. Jadi kalau si apa namanya si suhunya itu lebih dari 100 100 170, dia akan otomatis memutuskan aliran listrik. Akan otomatis aliran listriknya putus. Gitu. Itu jadi ada dua nih lapisan, ada lapisan satu, ada lapisan dua. Terus di sini juga ada lapisan, ada yang namanya power apa water level sensor. Jadi ada di sini ada jarum nih, ada jarum yang nembus ke sini. Jadi dia kalau si si jarum ini nggak kena air, dia nggak akan memanaskan air, nggak akan memanaskan elemennya. Jadi harus dia itu si jarumnya harus kena air, baru dia bisa memanasin. Jadi kalau dia nggak nih, si air itu kan kalau kita sedot terus itu kan, dia kan berkurang nih. Nah dia akan berkurang juga, dia akan memicu pompa, memompa air ke dalam boiler. Jadi kalau si air kan dipakai kurang nih, nah dia akan otomatis mengonkan pompa, teng sampai ketemu lagi teng tek. Habis itu dia berhenti lagi. Jadi gini lagi teng tek gitu. Jadi kalau dia nggak kena air, dia si pemanasnya itu nggak akan memanaskan air boiler di sini. Jadi ada banyak pengamanannya itu. Nah, sekarang itu permasalahannya dia itu panasnya itu nggak maksimal. Ini gue matiin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke gitu. Udah bang, matiin bang. Oke gitu saja. Selanjutnya kita akan praktek bikin espresso.